sejahtera, damai Kristus beserta kita semua. Renungan kali ini adalah Allah selalu memiliki cara yang terbaik untuk mengabulkan doa umat-Nya. Dalam Injil Matius 7 ayat 7 tertulis, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Sekilas, ayat ini seperti memberikan kita janji yang tegas bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita kepadanya. Dan pada kenyataannya, Allah memang tidak pernah mengingkari janjinya. Namun, seringkali muncul keraguan bahwa diri kita sendiri pun sering mempertanyakan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Aku sudah berdoa siang dan malam, tapi Tuhan tidak mau mendengarku. Aku sudah berdoa untuk kesembuhanku. Aku selalu berdoa hingga menangis terisak-isak, tapi Tuhan tidak peduli kepadaku. Apakah Tuhan setia pada janjinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejak bumi belum diciptakan hingga detik ini, tiada satu janji Allah yang Ia ingkari. Tertulis pada Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini ingin menegaskan bahwa Allah selalu memberkati kita dan menepati janjinya dari nenek moyang kita hingga anak cucu kita nanti. Kalau begitu, mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Allah Maha mengetahui. Ia tahu isi hati kita, dan Ia juga tahu keputusan yang kita ambil hari ini akan membentuk diri kita seperti apa di masa depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah kasih, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan terhadap diri kita akan selalu membawa kebaikan bagi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Saya teringat suatu waktu saat saya masih sekolah. Saya pernah berdoa pada Tuhan agar saya bisa pindah sekolah. Karena saat itu saya sering dibully karena saya adalah seorang Kristen yang merupakan agama minoritas di sekolah itu. Saya berdoa setiap hari agar bisa segera pindah atau minimal saya tidak dibully lagi. Namun hingga lulus, saya belum pernah mengalami mukjizat dari doa itu. Bahkan saya sempat sakit hati, dendam, bahkan kecewa oleh perilaku teman-teman saya itu. Seiring waktu, dengan pengalaman-pengalaman yang penuh rasa sakit hati itu, selama 9 tahun kurang lebih, akhirnya saya melanjutkan ke jenjang kuliah. Saya mengambil jurusan psikologi, di mana ini merupakan jurusan yang mempelajari dinamika tingkah laku dan mental dari manusia. Dalam masa perkuliahan ini, saya sangat mudah memahami setiap teori-teori, dan dengan mudah pula bisa mengetahui penyebab mengapa seseorang berperilaku sesuatu. Ternyata, pengalaman-pengalaman sakit hati saya memberikan saya ilmu berharga tentang pola pikir manusia, sehingga saya cukup mudah memberikan solusi dari masalah-masalah psikologis dari orang yang meminta bantuan saya. Tuhan tahu
saya akan seperti apa di masa depan saat saya berdoa kepadanya, yaitu saat ini. Tuhan ingin saya bisa Ia gunakan untuk kepentingan umat-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tahu cara yang terbaik untuk mengabulkan doa saya. Ia mengabulkan doa saya untuk tidak dibuli lagi, sekaligus bisa membantu umatnya yang lain untuk tetap sehat secara psikologis. Walaupun saya harus bersabar sekian lama, namun apa yang dikerjakan Tuhan bagi hidup saya saat ini sangat sulit saya jelaskan selain dengan bersyukur tak henti-hentinya pada Allah kita. Bayangkan jika saat itu Tuhan mengabulkan doa saya untuk pindah sekolah. Mungkin saat ini saya mudah marah atau sensitif jika ada yang mengejek saya, dan terlebih saya tidak akan punya peran dalam membantu teman-teman yang butuh solusi atas masalahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang mengasihinya sendiri dalam melewati masalah kehidupan. Tuhan memiliki cara yang indah dan baik bagi kita. Mungkin kita perlu sedikit bersabar sampai rencananya terjadi dalam diri kita. Jika saat ini Anda sedang mengalami masalah yang cukup sulit, tetaplah bertahan dalam iman Anda. Berdamailah dengan masalah Anda dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama Anda. Tuhan tahu yang terbaik buat Anda. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan teruslah memuji Tuhan hingga Anda kehabisan kata-kata untuk bersyukur saat janji Tuhan menghampiri Anda.